Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kau tidak menuhankan Nabi, maka silahkan saja. Ya, paham ya sampai di sini? Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa tidak ada yang namanya berlebihan di dalam memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarah bagaimana sahabat Nabi mengagungkan Nabi, maka kita akan menganggap apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya, belum memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan sekarang? Baru berkumpul, mengenang, membaca sirah Nabi, dan juga baru berkumpul, mungkin sebagian dari kita bersedekah untuk memuliakan Nabi, sebagian yang lain mengundang orang lain untuk agar memuliakan Nabi. Baru sebatas ini yang kita lakukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Belum sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat mereka memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bahwa di awal ini Abu Ya Al-Maliki menjelaskan bahwa ulama kaum Wahabi atau Salafi ini yang paling mereka pegang itu sebenarnya Syekh Ibn Taimiyah. Ini sudah sering kita jelaskan. Syekh Ibn Taimiyah ini merupakan rujukan utama bagi mereka. Jadi kebanyakan akidah mereka itu memang disuplai dari Syekh Ibn Taimiyah. Mereka ambil dari Syekh Ibn Taimiyah. Nah, kemudian kadang-kadang apa yang sudah diyakini oleh pengikut-pengikutnya sekarang itu bertentangan dengan apa yang tertera di dalam kitab-kitab Ibn Taimiyah. Nah, seperti misalkan mereka tidak mengakui yang namanya khususiyah, keistimewaan, kemuliaan baginda Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Nah, ini mereka ingkari dengan bukti banyak sekali cerita-cerita dengan rujukan kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka menganggap setelah baginda Rasulullah meninggal dunia, Nabi itu sudah tidak ada manfaat, Nabi itu sudah tidak ada hubungan dengan kita, Nabi tidak bisa memberikan doanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua teori-teori mereka ini sudah terbantahkan dengan hadis-hadis yang kita baca kemarin, di mana baginda Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan bahwa hidupku baik untuk kalian dan wafatku juga baik untuk kalian. Pada saat aku hidup, kalian akan diturunkan wahyu mengenai aturan-aturan kehidupan, mengenai tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kalian, kata Nabi. Dan pada saat aku wafat, aku masih memberikan kebaikan kepada kalian, masih baik untuk kalian. Di mana kata baginda Rasulullah, pada saat aku wafat, semua amalan kalian itu dipaparkan kepadaku, dan apabila aku melihat ada kebaikan, aku ucapkan alhamdulillah, dan apabila aku melihat ada keburukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu dari kalian, niscaya aku akan memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Setelah wafatnya baginda Rasulullah masih memberikan manfaat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibn Taimiyah, di mana kita mengetahui beliau merupakan sosok ulama yang diagungkan benar oleh mereka kaum Salafi dan Wahabi. Sekarang kita sudah tahu yang kita kaji ini adalah pembahasan akidah-akidah yang berseberangan, pemahaman-pemahaman yang perlu kita luruskan, di mana diantaranya berkaitan dengan baginda Rasulullah. Tadi kita sudah jelaskan, mereka meyakini bahwa Rasulullah itu sudah tidak memiliki kemuliaan-kemuliaan yang beliau miliki selama beliau masih hidup. Sementara kita tidak menganggap baginda Rasulullah SAW itu mati dalam artian fana hilang sama sekali. Kita meyakini bahwa Rasulullah hanya meninggalkan dunia yang fana, tapi pindah ke alam yang lain, di mana di alam tersebut Nabi mendapatkan kabar tentang umatnya, mengetahui apa yang terjadi pada umatnya. Sholawat yang kita lantunkan, yang kita bacakan itu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi setiap hari kita sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Kita sholawat kepada Nabi, itu disetor kepada baginda Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa siapa saja yang bersolawat, malaikat akan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Disebutkan nama kita dan nama ayah kita di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin banyak
orang bersolawat berarti semakin sering namanya disebutkan di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rugi orang yang jarang bersolawat, berarti namanya jarang disebut di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak bersolawat berarti dia sedang mengenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang syafaatnya kita harapkan kelak di hari kiamat. Jadi rugi orang yang hidup di dunia tidak banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai keistimewaan Nabi ini, di mana tadi kita sebutkan bahwa pengikut Ibn Taimiyah tidak meyakini ada keistimewaan tertentu untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ibn Taimiyah sendiri di dalam kitab-kitabnya menyebutkan hal-hal yang di dalamnya keistimewaan khusus untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam kitab Fatawa Al-Kubra, kitab fatwa besar karya Imam Ibn Taimiyah, dikatakan di dalam kitab tersebut beliau menukil satu hadis, meriwayatkan satu hadis di mana di dalam hadis tersebut bunyinya Allah Subhanahu wa taala menuliskan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy. Dan di dalam surga, di pintu-pintu surga, di gubah-gubah yang ada di surga, bahkan di daun-daun yang ada di surga, tertulis di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disebutkan bahwa pada saat Nabi Adam diciptakan dan kemudian Nabi Adam melakukan kesalahan, ia selalu melihat di dalam surga pada saat ia berjalan, pada saat ia mengelilingi surga, dia selalu melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Adam pada saat dia melakukan kesalahan, dia menjadikan baginda Rasulullah sebagai wasilah agar Allah mengampuni kesalahan dan dosa Nabi Adam. Nah, ini hal yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah melalui hadis dan dinukil oleh Ibn Taimiyah. Ini kan keutamaan, kemuliaan, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah tahu bahwa Ibn Taimiyah sendiri mengakui adanya keistimewaan yang hanya khusus untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan berikutnya, kalau tadi keistimewaan untuk Nabi mereka mengingkari, tapi sudah kita buktikan bahwa imam kalian, orang yang kalian teladani, guru yang kalian anggap imam besar, itu menulisnya di dalam kitab karyanya tentang keistimewaan dan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian memang benar pengikutnya, maka kalian harus mengikuti. Nah, permasalahan yang kedua yang masih ada kaitan dengan keistimewaan Nabi, yaitu karomat. Karomat ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, orang-orang khusus dari umat Nabi Muhammad SAW, dikarenakan mereka meneladani Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hubungannya karomat dengan keistimewaan Nabi. Jadi ini masih masuk dalam keistimewaan Nabi. Kenapa? Karena Nabi istimewa. Karena keistimewaan Nabi, siapa saja yang ikut meneladani Nabi, mereka pun jadi istimewa. Mereka pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pengangkatan ini diantaranya Allah memberikan mereka hal yang istimewa. Di antaranya nanti akan kita ceritakan satu persatu siapa-siapa saja yang mereka diberikan keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu merupakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hal yang istimewa di dalam umat Nabi, itu merupakan keistimewaan Nabi itu sendiri. Karena kita tidak mungkin diberikan keistimewaan kalau kita tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai karomah ini hal yang di luar kebiasaan. Misal, manusia itu biasanya kalau makan satu piring baru kenyang. Ada orang misalkan
makan satu kurma sudah kenyang. Nah, ini kan di luar kebiasaan. Atau ada orang makan dulu baru kenyang. Tapi di satu sisi ada orang yang tidak makan tapi sudah kenyang. Dia punya tenaga, dia bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, untuk itu di sini kita perlu menceritakan dari kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan bagaimana mereka para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hal ini terjadi kepada Nabi, kita namakan mukjizat. Kalau hal ini terjadi kepada selain Nabi, maka namanya karomah. Jadi karomah itu hal yang luar biasa yang terjadi kepada selain Nabi. Adapun hal yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi namanya mukjizat. Maka di sini Ibn Taimiyah juga menyebutkan hal-hal yang sangat banyak mengenai karomah-karomah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena nih kalau kita tanya, lihat saja, dengarkan sekali-sekali orang-orang Wahabi dan Salafi itu kalau mereka bercerita tentang karomah, maka mereka akan menggunakan logika. Jadi kata mereka ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Sementara yang namanya karomah itu hal yang di luar kebiasaan. Coba kira-kira gimana mengukur hal yang di luar kebiasaan dengan akal? Kan nggak bisa, bertolak belakang. Sekarang gini, Nabi membelah bulan. Kalau diukur pakai akal dalam artian kebiasaan, bisa nggak manusia dengan kemampuan mereka yang terbatas membelah bulan? Sampai saja belum ke bulan, bagaimana mau membelah bulan? Nah, kalau kita mau menggunakan logika, atau yang dimaksud dengan logika di sini kebiasaan para manusia dengan kemampuan mereka yang terbatas, tidak sanggup seorang manusia membelah bulan. Maka di sini orang-orang biasanya menggunakan kata-kata ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Maka kalau kita berbicara tentang akal, sebenarnya yang dimaksud oleh orang tersebut bukan nggak masuk akal, tapi di luar kebiasaan manusia. Kalau akal bisa saja menerimanya. Akal kita ini bisa menerima hal-hal yang di luar kebiasaan. Jadi di dalam ilmu logika ada hal-hal yang dia masuk akal, ada hal-hal yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, yang benar-benar tidak masuk akal di dalam ilmu logika itu seperti misalkan ada kontradiksi antara ada dan tiada. Orang dalam satu tempat, satu waktu kita katakan ada dan tiada. Nah, ini tidak masuk akal. Misal kita bilang ada masjid nih, masjid Surau Lembong nih. Surau Lembong ini kita bilang ada dan tidak ada dalam satu waktu. Masuk akal nggak tuh? Jadi disifati dengan dua hal sekaligus, ada dan tidak ada dalam satu waktu. Nah, itu tidak masuk akal. Akal yang dimaksud bukan kebiasaan, tapi benar-benar logika tidak menerimanya. Nah, tapi kalau yang tadi, misal ada orang terbang, masuk akal nggak? Masuk dalam akal sebenarnya, masuk dalam akal. Tapi di luar kebiasaan. Hanya saja kita di dalam mengungkapkan kadang-kadang menggunakan bahasa tidak masuk akal. Jadi ini hanya pembahasan ungkapan. Tapi kalau sebenarnya kita lihat masuk nggak ke dalam akal, akal masih bisa menerima hal yang lebih hebat dari itu. Jangankan cuman terbang, hal yang lebih hebat dari terbang saja bisa kita menerimanya pakai akal. Akal itu masih bisa menerima hal-hal tersebut. Jadi ruang lingkup akal itu lebih luas dari kebiasaan. Yang sempit itu kebiasaan. Jadi hal yang biasa kita lihat, kita ungkapkan dengan akal. Paham ya? Ini dua kosakata yang berbeda, tapi sudah kita gunakan dalam satu hal yang sama. Jadi kita biasanya mengungkapkan hal yang di luar kebiasaan dengan kata-kata tidak masuk akal. Padahal di dalam ilmu logika itu masih masuk akal. Nah, jadi di sini masalah karomah, masalah mukjizah sebenarnya bukan tidak masuk akal.
tapi di luar kebiasaan kita. Seperti tadi, misalkan makanan hanya cukup untuk 10 orang. Nabi bilang, jangan diapa-apakan sampai saya datang. Nabi datang, Nabi yang mencedokin nasinya, makanannya, Nabi yang centong dengan membaca bismillah, dengan izin Allah. Kata Nabi, rumah ini muat untuk 10 orang, maka persilahkan 10 orang masuk untuk makan. Makanan yang disediakan hanya cukup untuk 10 orang. Sementara jamuan yang harus disediakan itu untuk 1000 orang. Maka kata Nabi, jangan disenggol, jangan dipegang dulu, biar saya yang nyentong, kata Nabi. Dicentong oleh Rasulullah. 10 orang masuk 10 orang, makan, kenyang, keluar, panggil 10 orang lagi, kenyang, panggil 10 orang lagi, kenyang, panggil 10 orang lagi, sampai 1000 orang semuanya makan dengan kenyang, dan tempat atau wadah yang ada di dalam tersebut masih penuh dengan makanan yang tadi hanya disediakan untuk 10 orang. Masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Masuk akal, tapi di luar kebiasaan. Nah, itu jangan tertipu. Kata-kata nggak masuk akal yang sering kita ucapkan ini lebih identik kepada di luar kebiasaan. Tapi kalau kita berbicara mengenai ilmu logika, sebenarnya itu masih diterima oleh akal. Hanya saja di luar kebiasaan. Nah, sekarang begitu juga perihalnya dengan karomah. Karomah ini kalau kita lihat tidak sesuai dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, kita akan bacakan satu persatu. Namun sebelum itu kita sedikit baca pendahuluan dari Abuya Maliki mengenai karomah, di mana beliau mengatakan sebagaimana Ibn Taimiyah mengakui keistimewaan Nabi, begitu juga kata Abuya Maliki Ibn Taimiyah mengakui karomah dari orang-orang yang soleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan wal khasa'is wal karamat min jinsin wahid min nahiyatil hukmi 'alaiha wa naqliha wa 'adami tashaddud fiha kama natashaddadu fi naqlil ahkami minal halal wal haram. Kata beliau mengenai khasa'is, keistimewaan, karamat, cerita-cerita yang berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa, itu kita tidak harus menggunakan hadis yang sahih. Sudah sering kita jelaskan, karena itu tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Yang harus hadisnya sahih itu adalah hukum halal dan haram. Nah, itu harus hadis sahih. Tidak boleh misalkan hukum binatang tertentu kita pakai kira-kira atau pakai hadis dhaif. Tidak boleh. Jadi untuk hukum halal dan haram, standar hukumnya harus menggunakan hadis yang sahih. Adapun cerita, manakib, biografi, fadilah amal, maka ini karomah, keistimewaan, maka tidak harus pakai hadis yang sahih, boleh pakai hadis yang dhaif. Nah, dengan bukti ulama-ulama kita pada saat mengarang kitab-kitab mereka yang banyak, mereka memuat cerita-cerita ini dan mereka tidak menggunakan dan mencantumkan hadis-hadis yang sahih. Kebanyakan malah hadis-hadis yang dhaif, dan juga kadang-kadang hadisnya terlalu lemah. Tapi tidak masalah, karena ini tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Nah, untuk itu kata beliau, Ibn Taimiyah sekalipun banyak menceritakan tentang karomah-karomah di dalam kitab-kitab beliau. Walau bahasna an darajatiha wa asanidiha wa tariqi thubutiha. Kalau kita mau meneliti cerita-cerita yang dibawakan oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab-kitabnya, maka kita pasti akan menemukan derajat hadisnya berbeda-beda. Nggak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, kata beliau. Bahkan ada yang munkar, syadz, dhaif sekali. Kemudian beliau menegaskan, tapi tidak jadi masalah, kata beliau. Wa kullu dzalika maqbulun fi hadzal bab. Itu semua bisa diterima di dalam pembahasan tentang karomah dan keistimewaan. Wa anil ulama mahmulun wa mangkulun. Dan ulama semuanya hafal dan menukil
cerita-cerita tersebut. Famin dzalika qauluhu fi karamatin li ba'dhi sahabah. Ini beliau kenapa mencantumkan nama Ibn Taimiyah? Jadi supaya kita tidak salah paham. Karena banyak pertanyaan, kenapa Abu Maliki kok sering menyebutkan Ibn Taimiyah? Padahal Ibn Taimiyah ini kan ulama pegangan kaum Salafi dan Wahabi. Jadi di sini kita perlu tegaskan bahwa Ibn Taimiyah tidak seperti yang disangkakan kaum Salafi dan Wahabi. Jadi beliau sendiri menegaskan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab-kitab Ibn Taimiyah sendiri. Jadi para pengikut-pengikutnya kalau merasa mereka mengikuti imam mereka Ibn Taimiyah, maka coba lihat, kalian itu baca, jangan hanya sekedar mendengar-dengar. Nah, beliau memulai kisah-kisah karomat yang diceritakan Ibn Taimiyah di dalam kitab-kitabnya. Yang pertama, kharajat Ummu Aiman muhajirah walaysa ma'aha zat walama. Salah seorang sahabat Nabi, Ummu Aiman, hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak bawa bekal, tidak bawa air. Fakadat tamutu minal atashi. Sudah hampir mati gara-gara kehausan. Demi hijrah. Padahal hidupnya sudah enak di kota Mekah. Tapi demi meninggalkan tempat yang di situ belum disembah Allah Subhanahu wa taala, beliau seorang perempuan rela melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah yang ditempuh pada saat itu 7 hari atau 8 hari menggunakan onta melalui padang pasir yang panasnya luar biasa. Seorang perempuan keluar hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, tidak bawa bekal makanan, tidak bawa bekal minuman. Falamma kana waqtul fitri wa kanat shaimah. Sudah enggak bawa bekal, puasa lagi. Kemudian dekat-dekat maghrib, sami'at hissan ala ra'siha farafa'athu fa idza dalwun mu'allaqun. Dia mendengar sesuatu di dekat kepalanya. Ada suara di dekat kepalanya. Pas dia lihat, ternyata ada ember yang tergantung di atas pohon. Ini Ummu Aiman keluar dari kota Mekah ke kota Madinah dalam keadaan berpuasa, tidak punya bekal. Pas waktu maghrib sudah hampir tiba, beliau mendengar apa? Ada suara, dan pada saat beliau menoleh, dia dapatkan ada ember. Dan dia lihat di dalam ember tersebut ada air. Maka dia minum air tersebut. Dikatakan wama atoshat baqiyata umuriha. Dia tidak pernah haus seumur hidupnya lagi karena meminum air tadi. Yang jelas ini air datang dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan kepada hambanya yang ingin melakukan hijrah. Nah, begitulah orang yang hijrah itu siap capek, siap susah, siap sulit. Lihat bagaimana Ummu Aiman hijrah dari kota Mekah tanpa bekal, tanpa minuman, berpuasa. Yang artinya kalau kita lihat, beliau sudah melakukan hal-hal yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di dalamnya ada makna kesabaran. Puasa juga di dalamnya ada makna ibadah. Dua hal ini kalau sudah bertemu dan bercampur, maka pasti akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Cari bantuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi butuh bantuan, cari bantuan lewat dua hal. Sabar, ibadah yang banyak. Sabar, ibadah yang banyak. Dan ini beliau melakukan perjalanan sudah mencari hal yang mendatangkan bantuan, yaitu lewat kesabaran dan beribadah lewat puasanya. Kemudian datanglah bantuan, sehingga dengan bantuan ini beliau tidak perlu lagi minum seumur hidup. Bayangkan, tidak perlu lagi minum seumur hidup. Ya, ada kemungkinan beliau meminum air yang dari surga, karena biasanya sifat yang dari surga itu abadi. Sifat yang dari surga itu abadi. Makanya di dalam hukum fikih, kalau seandainya
kita di suatu tempat lagi puasa, diturunkan oleh Allah apel dari surga. Lagi puasa, ada apel dari surga. Maka kata ulama, boleh makan apel dari surga tadi, tidak batal puasa. Puasa tidak batal dengan memakan apel dari surga. Nah, tapi kapan kita dapat apel dari surga ini? Nah, jadi karena apel ini bukan dari alam kita. Dan orang yang memakan makanan dari surga bisa dipastikan dia tidak akan kelaparan selama-lamanya. Karena berbeda alamnya surga dengan alam dunia yang fana. Kemudian cerita yang kedua, wa hadza safinatu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya sahabat namanya Safinah. Sebenarnya namanya bukan Safinah. Beliau ini dapat gelar Safinah. Safinah itu kan artinya kapal. Kenapa diberi gelar kapal? Karena tubuhnya besar dan kuat. Setiap perjalanan diandalkan untuk mengangkat barang. Jadi kalau ada perjalanan, maka Nabi sama sahabat nitip barang sama Safinah. Karena badannya besar dan kuat. Jadi biasa para sahabat menitipkan barang kepada Safinah. Nah, pada suatu hari Safinah ini diberi satu amanah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikannya kepada orang. Maka Safinah membawa amanah tersebut. Di dalam perjalanan Safinah bertemu dengan singa. Maka apa yang dilakukan oleh Safinah? Dia mengatakan, wahai singa, aku ini utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singa yang tadinya datang mau makan, mendengar ucapan Safinah, dia cuma mengatakan, wahai singa, aku ini utusan Nabi, ingin menyampaikan amanat dari Nabi untuk orang. Maka apa yang dilakukan oleh singa ini? Dia langsung berdehem mengisyaratkan supaya Safinah ngikuti dia. Ayolah, nanti takut kau nyasar di perjalanan. Ya, bahasa diterjemahkannya itu seperti itu kira-kira. Singanya jelas tidak ngomong, tapi ini kan yang kita pahami dari bahasa singa ini. Dia berdehem kepada Safinah, daripada nanti kau nyasar, ada gangguan-gangguan, sekalianlah ana jadi bodyguard, kata singa ini. Ana yang jadi bodyguard, saya temani engkau sampai ke tempat yang kau tuju. Singa yang tadinya ingin makan malah berubah haluan menjadi bodyguardnya Safinah, utusan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terjadi kepada Safinah, maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita lihat, singa lapar ketemu orang, kita nak bilang ku utusan fulan, singa lapar. Namun singa lapar. Mana kena kau kata singa nak utusan siapa? Tetap dimakan. Nah, ini kalau kita lihat di luar kebiasaan, tapi terjadi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua cerita ini sudah membuktikan bahwa hal tersebut terjadi bahkan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada beberapa sahabat di masa hidupnya Nabi Muhammad sudah mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan. Nah, ini semuanya juga termasuk keistimewaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan bukti yang jelas bagi siapa saja yang hidup setelah mereka. Ini yang ngikuti Nabi, ini yang meneladani Nabi. Ini loh orang-orang yang cinta sama Nabi. Allah angkat hidup mereka. Allah berikan mereka hal-hal yang luar biasa. Allah jadikan mereka manusia-manusia pilihan karena meneladani Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih banyak cerita-cerita, masih ada sekitar 8 cerita lagi. Insyaallah akan kita sambung besok dan kita akan membaca kitab selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ayo, Ustaz Misdi. Nah, kitab. Bismillah.
halaman 164. Wathaniha sabru anil ma'asi wa yasulu zahiran fi jitnabiha wal bu'du an madhanniha fadiran bitarki tahadis nafsi biha wa maliha ilaiha li'anna awla dhammi hadratin wa amma tadhkiratil nur as-sababu fa inna kana yahshalu bihi khawfan aw nadaman wa huwa hasnu illa tarakahu hasan wa ba'udha ala hatta syukri wa tadabbara ma ta'atullahi bihi ala al-ma'asi min al-uqabi ajilan wa ajalan wa min asata ala qabri ala hadha wajhi akramallahu bi wajhi al-wujudi anfaqu min al-ma'asi kullaha hatta yashiru dukhul an-nar ahwana alaihi min al-iqabi adnaha wa saliha asafu ala mukarrahi wa hin makarihi wa hiya nau'ani al-awwalu ma yakhsharu min Allah bila wasitatu kal amradi wal afadi wa dhahabi amwali wa mauti wal mautil azati min al-aqaribi wal ashabi wa yakhsulu batinan bitarkil juz'i wa huwa tabrumu wa tahziru wa tadajjur zahiran bitarki syakwa ila khalqi wala yunaqiduhu wa safal aliyat litabibi wa yadhurna aini indal madiyati na'am bina yaqada latama hadudu wa syaqal duyuba wa nayahatu wa nahwi dhalik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fid darain amin. Wa thalithuha as-sabru 'alal makarih wa hiya nau'ani. Kemarin sudah kita jelaskan tentang pembagian sabar menjadi 4. Sebenarnya dia dibagi menjadi 3. Sabar di dalam menjalani ketaatan, dan kata beliau sabar di dalam menjalani ketaatan ini barang siapa yang bisa melaksanakannya akan Allah berikan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Jadi orang yang bisa sabar, tahan di dalam beribadah, istiqomah di dalam beribadah, dia akan diberikan, dikaruniai oleh Allah kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Kemudian kata beliau, wa yab'atsu ala dzalik, apa yang bisa mendorong kita agar sabar di dalam menjalani ibadah? Beliau katakan, cari, baca, dengarkan fadilah keutamaan-keutamaan di dalam ibadah. Misal, kita ini lemah di dalam sholat berjamaah, baca keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Bakhil, misalkan ada orang dia sholat jamaah rajin, tapi kalau sudah pembahasan harta pelit luar biasa. Baca hal-hal yang berkaitan tentang kedermawanan, tentang pahala sodakoh. Misal ada orang sodakohnya sudah masya Allah, kedermawanannya sudah masya Allah, sholat berjamaahnya sudah masya Allah, tapi kalau sudah malam tidur terus, nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah sholat witir. Baca keutamaan sholat malam. Nah, jadi ini yang diberitahukan oleh Imam Al-Haddad, bahwa beliau tidak hanya menyebutkan satu amalan, yaitu kesabaran di dalam menjalani ibadah, tapi beliau juga menyebutkan apa faidah kalau seseorang sudah benar-benar sabar, teguh di dalam menjalani suatu ibadah dan ketaatan. Allah akan memberikan kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah, sehingga dia lebih nikmat ibadah daripada mencari dunia. Kemudian beliau juga memberikan solusi. Kata beliau, gimana supaya kita bisa rajin di dalam ibadah? Nah, dengan mencari tahu
keutamaan tiap-tiap ibadah. Yang kedua, kata beliau, kesabaran di dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, barang siapa yang sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, kata beliau, maka dia akan merasakan dirinya mudah di dalam meninggalkan kemaksiatan dan diberikan oleh Allah kebencian di dalam hatinya terhadap kemaksiatan. Kalau lihat maksiat dia benci, bahkan dia lebih memilih masuk neraka daripada dia melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan dan terus dia lakukan ini, maka pada akhirnya dia akan Allah karuniai kebencian terhadap kemaksiatan apapun bentuknya, kecil ataupun besar. Nah, ini yang kedua, ini juga termasuk hal yang sangat penting, karena kata ulama, sabar di dalam menjalani ketaatan itu lebih mudah daripada sabar meninggalkan maksiat. Karena sabar di dalam meninggalkan maksiat ini bertentangan dengan fitrah manusia. Hawa nafsu manusia itu condong kepada kejahatan, condong kepada kemaksiatan, condong kepada syahwat. Makanya lebih berat manusia meninggalkan maksiat daripada melakukan ketaatan. Kalau melakukan ketaatan kadang-kadang masih ada bawaan hawa nafsu. Kita kalau misalkan rame semangat, tapi kalau sendiri tidak semangat. Zikir di rumah misalkan, lagi tidak ada majelis, baca nggak kita ya latif 129 kali? Ingat geda ya latif. Oh, ada zikir ya latif tuh. Pas lah ada majelis, ketemu majelis, wow, aku pernah ingat nih ada zikir ya latif. Pas majelis baru ingat lagi. Itu namanya ketaatan. Masih ada apa? Masih ada dorongan-dorongan yang sesuai dengan hawa nafsu kadang-kadang. Dan kadang-kadang halayak ramai yang membuat kita semangat di dalam melakukannya. Berbeda halnya dengan itu tadi, dengan meninggalkan maksiat. Itu benar-benar kita melawan hawa nafsu. Makanya lebih berat, kata para ulama, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan lebih berat daripada sabar di dalam menjalani ketaatan. Dan pahalanya, kata ulama, lebih besar sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Bahkan kata para ulama, kalau ibadahmu sedikit tapi engkau bisa menjaga dirimu dari hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia ibadahnya banyak tapi tidak sabar di dalam meninggalkan maksiat, maka mustahil orang ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sabar yang ketiga, sabar di dalam menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membagi ujian ini menjadi dua. Ada yang kaitannya ujian yang langsung datang dari Allah, ada ujian yang sifatnya lewat perantara, lewat manusia, lewat hal-hal lain. Nah, yang pertama beliau sebutkan sabar di dalam menerima ujian, hal yang tidak kita sukai, yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sakit atau kebinasaan, kecelakaan, panen gagal, walid ada burung, sawit banyak hama, timah misalkan sudah banyak habis duit, tidak tahu tiling semua isi ya. Misal nelayan mancinglah sekaput-kaput, tidak ketemu titik spot ikan itu. Ini kan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Wadhahabil amwal, dipaling orang, kebakaran, misalkan kebanjiran seperti di pasar-pasar, barang baru ngambil dari Jakarta, taruh di bawah di toko, lupa naikkan kerak, banjir bandang, habis barang tadi. Nah, ini musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mautul aizzah, meninggalnya orang-orang yang dekat dengan kita, minal aqarib, seperti kerabat, wal ashab, teman dekat. Maka ini semua diperlukan kesabaran. Nah, ini termasuk jenis kesabaran yang ketiga, di mana Imam Al-Haddad mengatakan
Sabar yang ketiga ini sabar di dalam menghadapi ujian yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahsulu batinan bitarkil jaza. Secara batin di dalam hati kita bagaimana bisa kita menerapkan kesabaran? Kata beliau, dengan meninggalkan jaza, sedih, muram, bingung, gelisah, itu ditinggalkan. Karena orang yang diberikan cobaan dianggap dia sabar kalau bisa menerimanya pada saat diuji. Kalau lah setahun, kuni sabar diberi ujian, lah setahun, apa gini dicerita. Tapi pada saat kena musibah, apa yang kau lakukan? Weh, habis rumah tuh pukul-pukul, kata dia. Barang rumah tuh laku pampas semua. Sekarang kula sabar. Lah sekarang bukan sabar, memang udah habis masanya. Karena sudah tidak ada lagi cerita yang bisa membekas. Makanya yang namanya sabar, kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya kesabaran itu pada saat kita dikagetkan dengan musibah tersebut. Nah, disinilah pahala kesabaran. Disinilah dibutuhkan kesabaran. Karena kalau sudah lewat, apalagi 3 hari, biasanya sudah teredam dengan yang namanya lupa. Kita sudah mulai lupa. Tapi pada saat kena musibah, pikiran ini nggak bisa berhenti memikirkan musibah tersebut. Nah, pada saat inilah kita beban. Nah, tapi kalau sudah 3 hari, kita sudah mulai beraktivitas seperti biasa, sudah mulai hilang. Sudah tidak lagi dibutuhkan kesabaran. Jadi kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya kesabaran itu, kata Nabi, adalah pada saat kau dikagetkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah dibutuhkan kesabaran. Kemudian kata beliau, wa tabajjur. Tidak terima dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini secara batin, kata beliau, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat predikat sabar atas ujian Allah? Maka tinggalkan gelisah, tinggalkan bingung, tinggalkan sedih di dalam hati kita. Walaupun misalkan adalah terpikir sedikit, apa? Terpikir sedikit, oh dapat ujian dari Allah. Cepat-cepat kembali kepada Allah, ujian dari Allah. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Dan jangan lupa, nah ini resep dari Nabi. Orang yang kena cobaan, ujian, musibah, apapun itu, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan hanya kita pahami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini diucapkan hanya apabila ada yang meninggal. Enggak. Karena ayat yang menjelaskan tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu berhubungan dengan ayat sebelumnya, di mana Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit. Minal khauf, rasa takut. Namanya hidup pasti ada rasa takut. Takut kehilangan, takut hartanya, takut anaknya, takut, rasa takut. Bisyai'im minal khaufi wal ju'i, lapar. Wa naqsim minal amwali, kurang hartanya, wal anfusi, kurang anggota keluarganya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kadang-kadang lahan kebunnya juga kurang. Wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Siapa yang sabar? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ucapan ini, kata ulama, tidak hanya kita ucapkan pada saat kita dapat musibah ditinggal oleh seseorang manusia, tapi apapun yang membuat kita duka, sedih, maka ucapkan langsung cepat-cepat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu hadis diceritakan, bahkan kata Nabi, duri yang menusuk kakimu itu musibah, dan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan barang sedikit apapun, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada tambahan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minhu. Ya Allah, berikan aku ganjaran di dalam ujianku ini, dan karuniai aku gantian dari apa yang telah engkau angkat ya Allah. Maka kata Nabi, barang siapa
yang mengucapkan doa ini setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mengucapkan doa ini, maka Allah akan mengganti apa yang telah Allah ambil dan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Ini kan rahasia yang Nabi berikan untuk umatnya. Tapi pernah nggak kita dapat musibah, kehilangan sesuatu, kita mengucapkan apa yang diajar oleh Nabi? Kata Nabi, kalau kalian dapat musibah, kehilangan sesuatu, dapat hal yang membuatmu sedih, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan baca doa ini, kata Nabi. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Beri aku gantian ya Allah dari apa yang sudah engkau cabut, lebih baik ya Allah. Wa khluf li khairan minhu. Beri aku gantian yang lebih baik dari apa yang sudah engkau angkat ya Allah. Maka kata Nabi, siapa saja yang dapat ujian kemudian membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan membaca doa ini, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya dengan kesenangan. Barang yang diambil oleh Allah akan digantikan dengan barang yang lebih bagus dan yang lebih baik dari yang pertama. Nah, ini diamalkan. Kalau kena musibah cepat diingat. Lihat. Banyak di internet banyak doa pada saat tertimpa musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Pendek doanya, tapi jarang dari kita yang mengamalkannya. Pendek doanya, faidahnya sangat luar biasa. Rugi kalau kita kena musibah lupa membaca doa ini. Jadi semua musibah yang membuat hati kita sedih, cepat-cepat ingat kepada Allah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baca doa Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Kemudian beliau mengatakan, kalau tadi batin kita tidak boleh gelisah, batin kita tidak boleh tidak terima dengan qada qadar Allah. Sekarang zahir kita apa yang harus kita lakukan kalau dapat musibah? Kata beliau, bitarki syakwa ilal khalq. Dan ini yang paling banyak. Kalau sudah kena musibah, kita ngadunya sama hamba. Kita ngadunya sama orang yang sama-sama lemah dengan kita. Sama seperti kita, tidak memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Sama lemah. Maka kata beliau, secara zahir, kalau tadi secara batin, jangan kita gelisah, jangan kita mengingkari qada qadar Allah. Secara zahir, tinggalkan ngadu dengan manusia yang sama-sama lemah denganmu. Tapi kata beliau, kalau seandainya kena penyakit, wala yunaqiduhu wasful illah lit tabib. Tidak apa-apa kalau seandainya kita datang ke tabib menjelaskan tentang perihal sakit kita tadi. Tapi jangan menjelaskan kepada selain tabib, karena mereka tidak punya solusi. Dan yang ada malah mereka kepikiran dengan penyakit kita juga, lama-kelamaan mereka juga sakit. Cerita sama orang yang kita sayangi, kuni sakit, ini lada di kepala, kuni lada tumor, sebesar kumbung kelapa. Kuni lah tak baca lagi berpikir, macam mana nih oh? Terus juga kuping kuni berdenging-denging tiap hari. Sakit, tah nih perutku juga, macam ada penyakit apa, tah asam lambung, tah emah, aku tak tahu juga, pokoknya sakit melilit-lilit. Dia cerita kayak kawan. Kawan tadi tak beri solusi. Dia, waduh, macam mana kok? Ku ni bukan dokter. Man ku bercakap, kelak ku takut salah. Ku nyuruh kau memberi resep, ku bukan dokter. Aduh, macam mana kata kawan. Kawan bingung nyari solusi. Besok dia pula sakit. Bukan solusi. Tapi kalau kita datang ke dokter, menceritakan, ini keluhan saya, ya itu memang kalau datang ke dokter, kita bilang, dokter maaf, saya ini mau mengamalkan ilmu dari Habib Bagir. Saya datang ke sini, tapi tidak boleh ngeluh. Saya tidak boleh mengadukan penyakit saya sama dokter. Nah itu salah, karena memang kalau ke dokter tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh ke selain dokter. Kalau ke dokter kita datang, diam-diaman sama dokter, dok ini ngapa ke sini? Jadi kalau ke dokter ya memang harus mengeluhkan penyakitnya sesuai dengan apa yang dia rasakan, biar dokter memberi resep sesuai dengan penyakit. Nah ini kata beliau, tidak bertentangan kalau kita mensifati penyakit kita kepada dokter yang ahli. Wa fayadanul aini indal musibah. Begitu juga
dengan sendirinya matanya menangis karena ada musibah, ada ujian, itu juga tidak mengurangi pahala, tidak masalah. Nangis itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai ngeraung-ngeraung, nyakar-nyakar. Nah, nangis tidak masalah, biasa. Nabi pun menangis. Dan Nabi mengatakan pada saat ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan jangan bersedih, jangan, tapi engkau menangis." Kata Nabi, menangis ini menunjukkan lembutnya hati. Jadi nangis itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Jadi orang sabar pun menangis tidak masalah. Kemudian kata beliau, "Na'am yunaqiduhu latmul khududi." Menampar-nampar wajah, pipi. Wasyaqqul juyubi, merobek-robek kantong baju. Wan niyaha, berteriak-teriak. Nah, biasanya kalau sudah musibah, terutama orang ini sangat berperan di dalam kehidupannya, banyak jasanya, biasanya yang kehilangan ini teriak, "Ya Allah, ngapa kau cabut nyawa orang ni ya Allah? Ngapa dak aku dolok ya Allah? Ngapa dia ni yang kau cabut ya Allah? Agak banyak duit dia yang lompu ambil ya Allah. Ngapalah kau cabut dolok ya Allah?" Niyaha, teriakan-teriakan yang seperti ini yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebabkan orang yang tadinya tidak disiksa bisa-bisa disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita menangis saja pada saat dapat musibah itu sebenarnya sudah dalam bentuk meringankan orang yang meninggalkan kita. Jadi tidak usah kita sampai menyebut-nyebutkan hal-hal yang di luar daripada konteks musibah. Tidak perlu, dan itu bahkan bisa menjadikan siksaan orang tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yab'atu ala hadha sabr al-ilm bi anna al-jaza' mu'limun fi nafsihi wa huwa ma'a dhalika mufawwitun lis-thawabi wa mujibun lil-iqabi wa anna syakwa ila man la yastati'u an yanfa'a nafsahu wa la yakshifa anhu durran minal hamaqati wa hadhihi sifatu kulli makhluk wa ma'a dhalika fasyakwa dalatun ala adamil iktifa billah alladhi biyadihi malakutu kulli syai' wa dhikru ma fi sabr ala al-masa'ib wal ahad wal faqad min thawab wa anna Allah ta'ala a'lam bima yasluhu lahu min nafsihi wa qad qala Allah ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat ila qawlihi ta'ala wa ulaika humul muhtadun wa man lazima as-sabra ala hadzal wajhi dhawwaqahu Allahu halawatat taslimi wa rawwahahu bi rauhir ridha wa sayati insyaallah ta'ala dzikrur ridha fi ma ba'du. Kemudian seperti biasa, setelah menjelaskan sabar, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau sabar terhadap ujian-ujian Allah, tadi sudah beliau sebutkan, secara batin kita tidak boleh mengeluh, secara batin tidak boleh mengkritik, secara batin kita harus terima, secara zahir pun tidak boleh mengadu kepada sesama makhluk, secara zahir kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mendorong kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah pada saat tertimpa musibah, kata beliau, pikirkan, kata beliau, bahwa yang namanya gelisah, bingung pada saat tertimpa musibah itu tidak menghidupkan orang yang sudah mati, tidak mengembalikan hartamu yang sudah hilang, tapi membuat dirimu sedih dan berada di dalam ruang lingkup yang membosankan dan menambah kesumpekan di atas kesumpekan. Sudah banyak kesumpekan, ditambah lagi dengan kebingungan dan kegelisahan kita dalam satu musibah, maka akan bertambah banyak beban di dalam otak kita. Pikirkan hal tersebut. Yang namanya musibah itu perlu ditanggapi dengan kesabaran, bukan malah dijadikan beban pikiran. Karena dengan engkau berpikir keras itu tidak membuat solusi di dalam kehidupanmu, tapi menambah kesumpekan di atas kesumpekan. Selain itu, kalau kita tidak terima di dalam hati, gelisah, bingung terus, mengkritik qada dan qadar Allah, ketentuan Allah, itu dapat membatalkan pahala kesabaran kita di dalam ujian tersebut. Jadi udah dia tak sabar, pahala ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah tetap terjadi, malah dia dapat kerugian di atas kerugian. Sudah tambah sumpek, pahala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendingan sabar, ikhlaskan, kita dapat pahala sabar, dapat pahala
menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan perlu diingat, kata beliau, kalau kita mengadu kepada makhluk tidak memberikan manfaat kepada kita. Makhluk tidak bisa menghilangkan kesulitan kita. Dan mengadu kepada makhluk itu termasuk kebodohan, kata beliau. Kebodohan. Karena tadi kita ngadu kepada makhluk itu bukan solusi. Yang dapat menghilangkan cobaan, mengangkat ujian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi di mana pada saat dia mengeluh dan mengadu terus-menerus kepada makhluk, seakan-akan dia tidak percaya bahwa Allah Maha Tahu. Allah itu perhatian. Allah itu mengetahui semua kesedihan, semua duka yang dia alami. Allah Maha Tahu. Tidak perlu dia keluh kesah kepada Allah pun, Allah sudah tahu detail daripada apa yang sedang menimpanya. Nah, jadi kalau kita mengadukan kepada orang lain, seakan-akan kita tidak meyakini bahwa Allah Maha Tahu akan apa yang kita alami. Sebenarnya sudah nggak perlu kita adukan kepada orang lain, cukup Allah yang tahu. Kuatkan iman kita kepada Allah, yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan, kesenangan, kemudahan. Tiap-tiap Allah memberikan ujian, pasti akan disertai dengan kemudahan, pasti. Allah yang janji. Hanya saja kita tinggal yakin, iman, cari bantuan lewat kesabaran dan ibadah. Itu yang paling penting. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang terus-menerus sabar di atas musibah, sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya karunia nikmat ridho di dalam menerima ketentuan Allah. Ada orang menerima ketentuan Allah berat, tapi orang yang sudah terbiasa dengan sabar menerima musibah, dia dapat musibah. Orang lain bingung kalau sudah kena musibah, dia santai. Dia teguh. Dia tetap kokoh. Terlihat seperti gunung yang tidak goyang sedikit pun pada saat terhembus angin yang sangat kencang. Dia tetap berdiri kokoh. Padahal orang lain kalau kena musibah seperti ini, pasti akan sakit, pasti kita lihat kehidupannya mulai merosot, dan terlihat dari ibadahnya yang tadinya rajin sholat berjamaah, mulai tidak rajin. Yang tadinya rajin hadir majelis ilmu, mulai tidak rajin. Tapi orang yang mereka diberikan keteguhan, kenikmatan di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tetap tegap, teguh, kokoh di dalam menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan semua kesabaran yang tiga yang sudah kita bacakan tadi, dimantapkan hati kita, diteguhkan hati kita agar bisa menerima semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan, kesabaran di dalam menjauhi semua kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kesabaran yang terakhir, itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan untuk informasi besok malam, kita seperti biasa kita undang semua anggota masjid dan majelis kita untuk hadir di majelis gabungan di tempat di Masjid Jami. Jadi mudah-mudahan semua bisa meramaikan di Masjid Jami. Ini momen khusus kita Kota Mentok bisa bergabung, bisa bersilaturahmi antar masjid, bisa saling temu antar kampung, dan memperkokoh, mempersatukan agama Islam agar supaya kita tambah kuat. Jadi karena Islam itu kuat hanya pada saat mereka bersatu. Kalau kita bercerai-berai, kita pecah, maka kita lemah. Jadi untuk itu ini momen penting. Hari Senin, untuk malam Senin kita jadikan majelis gabungan di Masjid Jami. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa hadir juga di sana, dan juga kalau bisa bawa teman-temannya yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana bi annana iqtarafna wa annana asrafna la labah na fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wa
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم وآله وصحبه داد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.